Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Aisyah Aziz dari kelas 7 Ibnu Sina. Hari ini saya akan memberikan materi tentang penyajian data menggunakan diagram lingkaran, batang, dan garis. Pengertian data. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Menurut jenisnya, data dalam statistika dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu A. Data numerik atau data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. B. Data kategori atau data kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan sesuatu objek, bukan berbentuk angka. Diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang vertikal atau horizontal. Untuk membuat diagram batang, diperlukan sumbu horizontal atau mendatar dan sumbu vertikal atau tegak yang berpotong tegak lurus. Tujuan membuat diagram batang adalah untuk memudahkan pembaca yang melihat data yang ditampilkan dalam bentuk sederhana. Diagram tunggal dan diagram ganda. Berikut adalah contoh diagram tunggal. Di diagram tunggal hanya memiliki satu batang saja, seperti diagram ini. Diagram ini menunjukkan banyak penggemar dari jenis film yang ada. Banyak jenis film drama memiliki banyak penggemar 278 orang. Laga memiliki banyak penggemar 194 orang, komedi 163 orang, animasi 218 orang, musikal 129 orang, horor 246 orang. Diagram ganda. Contoh diagram ganda adalah sebagai berikut. Jika di diagram ganda, di diagramnya memiliki dua batang, seperti diagram berikut. Diagram berikut menjelaskan tentang banyak wisatawan per 1000 orang di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni di tahun 2015-2016. Januari memiliki banyak wisatawan 785.973 orang di tahun 2015, 814.303 orang di 2016, Februari 843.928 orang di tahun 2015, 888.019 di tahun 2016, April 801.873 orang di tahun 2015, 901.95 orang di tahun 2016, Mei 852.388 orang di tahun 2015, 915.915 di tahun 2016, Juni 857.651 orang di tahun 2015, 872.385 di tahun 2016. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran terdapat beberapa jenis soal yang biasanya digunakan, yaitu
diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka, diagram lingkaran derajat dalam bentuk derajat, dan diagram lingkaran persen dalam bentuk persen. Diagram lingkaran. Berikut adalah salah satu contoh dari diagram lingkaran. Ini adalah salah satu contoh diagram lingkaran persen. Diagram ini menunjukkan tentang banyak juta orang yang menggunakan Indosat, Telkomsel, Smartfren, Hutchison, dan XL Axiata. Indosat berwarna biru tua, Telkomsel merah, Smartfren hijau, Hutchison ungu, XL Axiata berwarna biru muda. Indosat memiliki 36,1 juta orang, Telkomsel 71,20 juta orang, Smartfren 12,8 juta orang, Hutchison 10,3 juta orang, XL Axiata 30,4 orang, 30,4 juta orang. Dan ini adalah salah satu contoh diagram lingkaran biasa. Diagram lingkaran ini menunjukkan tentang banyak orang tua yang pekerjaannya sebagai PNS, pegawai BUMN, TNI Polri, pegawai swasta, dagang, dan lain-lain di lingkungan sekolah. PNS memiliki 38 orang tua yang bekerja, pegawai BUMN 24 orang, TNI Polri 28 orang, pegawai swasta 47 orang, dagang 23 orang, lain-lain 20 orang. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang sering dipakai untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur. Untuk menggambarkan sebuah diagram garis, kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, untuk menggambar sebuah diagram garis diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu datar berfungsi untuk menunjukkan waktu, dan sumbu tegak berfungsi untuk menunjukkan kuantitasnya seperti nilai, jumlah, biaya, pendapatan, dan lain sebagainya. 2. Selanjutnya menggambarkan setiap titik koordinat yang menunjukkan data pengamatan pada waktu tertentu. Dan terakhir menggambarkan garis dengan menghubungkan titik-titik tersebut dalam garis lurus. Contoh diagram garis tunggal sebagai berikut. Diagram garis tunggal hanya memiliki satu garis saja, seperti diagram berikut. Diagram berikut menunjukkan tentang banyak pengunjung per 1000 orang dalam tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. 2008, banyak pengunjung 994 orang, 1000 orang. 2009, 1412 ribu orang. 2010, 1253 ribu orang. 2011, 1616 ribu orang. 2012, 1318 ribu orang. 2013, 1406 ribu orang. Dan 2014, 1792 ribu orang. Contoh diagram garis ganda sebagai berikut. Di diagram garis ganda memiliki dua garis pada diagramnya, seperti diagram berikut. Diagram berikut menunjukkan tentang banyak volume penjualan jaket dan helm di pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Garis jaket memiliki warna biru tua dan helm biru muda.
Pekan pertama, volume penjualan jaket 15 dan helm 20. Pekan kedua, jaket 18 dan helm 22. Ketiga, jaket 16, helm 20. Pekan keempat, jaket 23, helm 18. Pekan kelima, jaket 26, helm 20. Dan pekan keenam, jaket memiliki volume 25 dan helm 25. Contoh soal diagram batang. Jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola memiliki jumlah 51 orang, voli 33 orang, bulu tangkis 48 orang, basket 18 orang. Berapa persen jumlah siswa yang mengikuti olahraga bulu tangkis? A. 22%, B. 26%, C. 32%, dan D. 33%. Caranya adalah jumlah seluruh siswa 51 tambah 33 tambah 48 tambah 18 sama dengan 150 orang. Persen bulu tangkis sama dengan jumlah siswa senang bulu tangkis per jumlah seluruh siswa kali 100%, sama dengan 48 per 150 kali 100%, sama dengan 32%. Jadi jawabannya adalah C. Diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Data pekerja penduduk desa tersaji pada diagram lingkaran di atas. Jika banyak penduduk desa yang bekerja sebagai pedagang 46 orang, maka banyak penduduk yang bekerja di sana sebagai guru adalah A. 48 orang, B. 50 orang, C. 52 orang, D. 56 orang, E. 60 orang. Diagram lingkaran, cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Guru sama dengan 100% kurang 30% kurang 11,5% kurang 6% kurang 10% sama dengan 12,5%. Jumlah guru sama dengan 12,5% per 11,5% kali 46 orang sama dengan 50 orang. Jadi jawabannya adalah B. Sampai di sini penjelasan saya tentang macam-macam diagram. Jika ada salah saya minta maaf dan terima kasih.